Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Septi Ajunur Prihatini, mahasiswa program studi Sarjana Keperawatan semester 7 kelas B Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan terkait pencegahan tersier pada penyakit kritis. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan penyakit kritis? Penyakit kritis merupakan penyakit yang menjadi penyebab utama kematian di dunia. Penyakit kritis sendiri adalah penyakit yang menyebabkan kondisi seseorang masuk dalam tahap kritis, kronis, dan stadium lanjut. Penyakit kritis biasanya menyerang secara perlahan dan membutuhkan waktu yang panjang untuk proses pengobatannya. Seringkali penyakit kritis juga dikatakan memiliki angka harapan hidup atau angka harapan untuk sembuh sangat minim atau sangat kecil ataupun bahkan sampai tidak ada sama sekali. Penyakit kritis yang sering menyerang di usia produktif antara lain yaitu penyakit jantung termasuk gangguan irama jantung, gangguan katup jantung, gangguan pembuluh darah jantung, penyakit jantung koroner. Selain itu ada pula penyakit kanker dan stroke. Yang selanjutnya, pencegahan. Untuk pencegahan merupakan suatu tindakan yang ditunjukkan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, serta mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif. Pencegahan sendiri terbagi menjadi 4 tingkatan. Untuk tingkat yang pertama yaitu tingkat awal atau pencegahan primordial. Yang termasuk dalam pencegahan primordial yaitu pemantauan status kesehatan. Yang kedua, pencegahan tingkat pertama atau pencegahan primer. Yang termasuk dalam pencegahan primer yaitu promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Yang ketiga, pencegahan tingkat kedua atau pencegahan sekunder. Yang termasuk dalam pencegahan sekunder yaitu diagnosa awal suatu penyakit dan pengobatan yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu pencegahan tingkat ketiga atau pencegahan tersier. Yang masuk dalam pencegahan tersier yaitu pembatasan kecacatan dan rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri merupakan penyediaan fasilitas untuk pelatihan hingga fungsi tubuh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan fokus pada pencegahan tersier. Pencegahan tersier tersendiri merupakan pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah masuk tahap lanjut atau memasuki tahap akhir periode patogenesis atau perjalanan penyakitnya, dengan tujuan untuk mencegah cacat dan mengembalikan penderita ke status sehat. Tujuan dari pencegahan tersier terdiri dari menurunkan kelemahan dan kecacatan, memperkecil penderitaan dan membantu penderita untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap kondisi yang tidak dapat diobati atau tidak dapat disembuhkan. Pencegahan tersier terdiri dari disability limitation atau pembatasan kecacatan dan rehabilitasi. Contoh pencegahan tersier pada beberapa penyakit kritis. Untuk yang pertama yaitu penyakit stroke. Pencegahan tersier pada penyakit stroke dilakukan pada penderita stroke yang telah mengalami kelumpuhan pada tubuhnya agar tidak bertambah parah dan dapat mengalihkan fungsi anggota tubuh yang lumpuh pada anggota badan yang masih normal dengan cara yang pertama, memperbaiki gaya hidup dengan mereduksi stres atau mengurangi stres
exercise sedang atau melakukan latihan sedang, dan berhenti merokok. Yang kedua, memodifikasi lingkungan dengan menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan. Misalnya, tinggal di rumah dengan lantai yang landai atau rendah, menggunakan kursi roda, serta mendapat dukungan penuh dari keluarga. Yang berikutnya, biologi, yaitu dengan kepatuhan berobat, terapi fisik, dan terapi bicara. Selanjutnya, pelayanan kesehatan, yaitu dengan emergency medical teknik dan asuransi. Selanjutnya, yang kedua yaitu penyakit kanker. Pencegahan tersier pada penyakit kanker bertujuan untuk meningkatkan angka kesembuhan, angka survival atau angka bertahan hidup, dan kualitas hidup pasien dalam pengobatan kanker berupa penata laksanaan terapi rehabilitatif, paliatif, dan bebas rasa sakit. Misalnya, pada pasien penderita kanker yang memasuki stadium lanjut, biasanya membutuhkan terapi paliatif. Terapi paliatif yaitu terapi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien penderita kanker, baik dengan radioterapi atau kemoterapi dengan obat-obatan, serta pemberian dukungan kepada pasien. Berikutnya, yang ketiga yaitu penyakit jantung koroner. Pencegahan tersier pada penyakit jantung koroner bertujuan untuk mengurangi perkembangan dan komplikasi yang diakibatkan dari penyakit jantung koroner. Pencegahan tersier pada penyakit jantung koroner dapat dilakukan dengan rehabilitasi jantung. Rehabilitasi jantung sendiri dikelompokkan menjadi 4 fase. Fase pertama dilakukan saat pasien masih dalam masa perawatan, yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan efek buruk akibat tirah baring yang lama. Fase kedua dilakukan segera setelah pasien keluar dari rumah sakit, bertujuan untuk mengembalikan fungsi pasien seoptimal mungkin serta mengontrol faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Fase ketiga dan keempat, fase ini merupakan fase pemeliharaan yang diharapkan agar pasien mampu melakukan program rehabilitasi secara mandiri, aman, dan mampu mempertahankan pola hidup sehat selamanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.